Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Kasmati dari SMA 74. Baiklah, kita akan belajar tentang jurnal umum. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bagi yang muslim, baca basmalah dan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Amin, terima kasih. Mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk itu mari kita fokuskan pikiran kita agar kita bisa belajar dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang jurnal umum. Untuk itu, saya sudah men-share PPT-nya. Bagi yang belum mendownload, silakan download. Oke, kita mulai saja ya. Nah, jadi kita belajar tentang pengertiannya dulu sebelum kita melangkah pada praktek maksud saya, pencatatan jurnal umum. Nah, jurnal umum itu merupakan langkah awal dalam proses pencatatan akuntansi. Jadi, apa itu jurnal umum? Jurnal umum itu merupakan sebuah catatan harian, kalau boleh dibilang seperti itu. Jadi, sebuah catatan yang merangkum tanggal transaksi, jenis-jenis transaksinya, kemudian nama-nama akunnya, dan sisi pencatatannya. Nah, itulah yang disebut dengan jurnal umum secara garis besarnya. Jadi, kemudian apa fungsinya? Fungsi jurnal umum itu satu, adalah fungsi historis. Artinya, di sana dapat tergambar bagaimana proses itu berjalan. Ada waktunya, kemudian ada jumlah harganya atau jumlah transaksinya, jumlah uangnya, dan seterusnya. Kemudian juga fungsi yang lain adalah fungsi analisis. Dalam fungsi analisis, di sana dijabarkan bagaimana memisahkan antara pencatatan secara debit dan pencatatan secara kredit. Itu analisisnya. Kemudian juga dalam fungsi yang lain adalah fungsi instruksi. Fungsi instruksi artinya di sana jurnal umum merupakan salah satu yang berfungsi menginstruksikan, mencatat atau melakukan pencatatan secara sistematis, dimulai dari tanggal, kemudian transaksinya, dan pencatatan sisi debit kreditnya atau sisi transaksinya, sisi pencatatannya maksudnya. Kemudian di sana juga jurnal umum berfungsi sebagai mempunyai fungsi, maksud saya fungsi informatif, karena di dalam jurnal umum itu terdapat informasi-informasi yang menggambarkan sebuah transaksi yang dicatat secara detail, sistematis, jelas, dan terukur. Artinya ada jumlah atau nilai uang yang nilai transaksi maksudnya, atau nilai uang yang tergambar di sana. Jadi itu beberapa fungsi jurnal umum. Sebenarnya banyak fungsinya, dan juga ada fungsi pencatatan ya. Kalau fungsi pencatatan berarti jurnal umum merupakan sarana mencatat transaksi-transaksi yang terjadi baik secara harian, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Biasanya transaksi itu harian biasanya, karena ada tanggalnya, dan dalam setiap hari transaksi itu kan tidak satu. Nah, itu jadi perlu dicatat. Saya kira begitu penjelasan tentang awal pengetahuan dasar mengenai jurnal umum. Untuk selanjutnya kita akan bagaimana membuat jurnal umum dengan baik, benar, sehingga kita bisa dapat melakukan pencatatan sesuai dengan rule yang ada dalam teori akuntansi begitu. Ya, ini sekedar mengingatkan saja kepada Anda untuk mengingat kembali, mereview kembali
mekanisme debit kredit, karena ini dasarnya begitu ya. Untuk jurnal umum ini dasarnya bagaimana membuat jurnal umum ketika terjadi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan harta, kewajiban, modal, pride, pendapatan, dan beban. Ini harta, kemudian gambarnya seperti itu, debit. Jika dicatat di debit artinya bertambah, berkurang di kredit, saldo normalnya di debit. Kewajiban juga begitu, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Modal, kewajiban, pendapatan, pencatatannya sama. Kemudian prive dan beban, pencatatannya sama. Nah, jadi ini sekedar mengingat kembali sebelum kita belajar tentang jurnal umum. Bagaimana sebenarnya bentuk jurnal umum kolomnya? Pertama, di atas kolom itu ada nama perusahaan, ada jurnal umumnya, tulisan jurnal umumnya, kemudian ada periode akuntansinya. Nah, bentuknya seperti ini. Ada tanggal, kemudian nomor bukti. Memang bentuknya bermacam-macam, tetapi ini yang bentuk umum ya. Ada akun dan keterangan, ref ini nanti akan terkait dengan nomor akun, kemudian debit dan kredit. Secara umum seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah contoh tentang pencatatan modal ketika bertransaksi pada awal berusaha. Contohnya, tanggal 1 Januari 2019, Febri menginvestasikan atau berinvestasi sebesar 20 juta secara tunai sebagai modal awal usaha Green Laundry. Maka bagaimana analisa debit kreditnya? Jadi, Febri berinvestasi secara tunai, berarti akan mempengaruhi kas. Kemudian, di sisi kredit, disebut modal awal atau modal. Jadi, nanti analisanya seperti ini. Kasnya bertambah, kemudian modalnya bertambah sebesar 20 juta. Di mana kasnya bertambah di debit, kemudian modal Febri bertambah juga di kredit. Bagaimana mencatatnya dalam jurnal umum? Ini mencatatnya dalam jurnal umum. Pada tanggal 1, kas di debit sebesar 20 juta, modal Febri di kredit sebesar 20 juta. Kode akunnya ini ya 11 dan 311. Kita tidak membahas soal kode akunnya terlebih dahulu karena kita akan membahas bagaimana menyelesaikan jurnal umumnya secara manual. Nah, kalau nanti kita belajarnya pakai Excel nanti ya, kita akan mempelajari kode akunnya secara detail. Ini contoh pertama tentang modal awal ya. Kemudian ini contoh kedua tentang membeli perlengkapan. Ya, membeli perlengkapan laundry secara tunai seharga 5 juta. Perlengkapan ya, membeli perlengkapannya bertambah, kemudian dibelinya secara tunai, artinya mempengaruhi kas. Jadi ketika dia membuat analisa, maka analisanya akan seperti ini. Perlengkapan bertambah di debit 5 juta, kas berkurang di kredit 5 juta. Pencatatannya dalam jurnal umum, maka akan seperti ini. Jadi keterangannya diisi perlengkapan toko di debit, kemudian kas di kredit. Ya, ini bisa diganti dengan perlengkapan laundry ya. Saya lupa menggantinya. Nah, jadi cukup mudah sebenarnya. Ini kita sudah belajar analisa debit kredit sebelumnya, jadi hanya memindahkan dari analisa debit kredit ke dalam kolom jurnal umum. Selanjutnya, contoh yang ketiga terkait dengan peralatan. Maka ketika membeli peralatan senilai 10 juta, dibayar tunai 7.500.000 dan sisanya minggu depan, maka analisnya menjadi peralatannya pasti bertambah. Ya, karena bagian dari harta, maka pencatatannya nanti di debit sebesar 10 juta. Uang tunainya berkaitan dengan kas, karena kasnya berkurang, maka nanti di kredit. Kemudian ada sisa yang belum dibayar, artinya kita punya utang, perusahaannya punya utang. Jadi nanti pencatatannya
juga dikredit sebesar 2.500.000. Nah, analisa debit kreditnya seperti ini. Peralatan bertambah, kas berkurang, utang bertambah. 10 juta di debit, 7 juta di kredit, kemudian 2.500.000 juga di kredit dalam bentuk kewajiban atau utang usaha. Bagaimana jurnalnya? Nah, ini jurnalnya. Peralatan toko, kemudian di debit, catatannya kas di kredit sebesar 7.500.000, utang usaha di 2.500.000. Oh ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa kok penulisannya berbeda antara debit dengan kredit? Peralatan toko mendekati garis ya. Ini untuk membedakan saja bahwa peralatan toko itu penulisannya mendekati garis untuk menandakan bahwa dia dicatat di debit sebenarnya. Ini hanya pencatatan sebenarnya. Kas dan utang agak sedikit ditulis ke dalam untuk menunjukkan bahwa pencatatannya di kredit. Nah, contoh yang keempat terkait dengan pendapatan. Setiap perusahaan pasti punya dong pendapatannya. Maka bagaimana menganalisanya? Memperoleh pendapatan dalam 1 minggu senilai 6 juta. Maka secara analisa debit kreditnya pendapatannya pasti bertambah. Karena tunai, ya, maka apa yang bertambah? Kredit. Jadi analisanya kas bertambah, pendapatan bertambah. Ini analisanya. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Gitu. Nah, analisanya seperti apa? Ini analisanya. Kasnya, analisanya ya. Penulisannya, pencatatannya di jurnal umum maksudnya. Kas ya dicatat di debit sebesar 6 juta, pendapatan usaha 6 juta di kredit. Selalu debit dan kreditnya sama. Selanjutnya tanggal 5 misalnya diselesaikan pesanan laundry. Artinya karena berusaha di bidang laundry, maka ketika telah diselesaikan pesanan laundry artinya pendapatannya bertambah. Kemudian baru dibayar 1 juta pendapatannya. Sisanya minggu depan. Apa yang dicatat dalam analisanya seperti ini? Analisanya adalah kasnya bertambah 1 juta, kemudian apa yang belum dibayar, yang belum dibayar sisanya 500.000 itu disebut piutang atau piutang usaha. Piutang usaha di debit, kemudian pendapatan di kredit sebesar 1.500.000. Maka analisanya seperti ini. Kas bertambah di debit 1 juta, kemudian piutang usaha ya di debit juga 500.000. Nah, pendapatan usaha atau pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Kalau penjelasan saya kecepatan nanti tolong diingatkan. Nah, ini salah satu pencatatan ketika terjadi transaksi yang ada pendapatannya, ada kasnya, ada piutangnya. Ya. Artinya pendapatan yang belum diterima sepenuhnya. Maka pencatatannya seperti ini. Kas di debit, piutang usaha di debit, kemudian pendapatan usaha di kredit. Kebetulan contohnya 1.500.000 ya. Jadi 1 juta dibayar di kas, kemudian 500 piutang usaha, 1.500.000 merupakan pendapatan usaha secara menyeluruh. Baik. Nah, contoh ke-6 terkait dengan beban-beban. Dibayar atau membayar biaya keamanan untuk 2 minggu sebesar 450.000. Biaya keamanan dalam pencatatan analisa debit kredit ya saldo normal, maka beban-beban itu kalau bertambah di debit, kemudian yang terpengaruh adalah kas di kredit. Jadi analisanya seperti ini. Beban keamanan di debit 450.000, kas di kredit 450.000. Bagaimana pencatatannya dalam jurnal umum? Ini pencatatannya dalam jurnal umum. Ya, beban keamanan di debit 450.000, kemudian kas di kredit 450.000. Contoh ke-7 terkait dengan pengambilan untuk kepentingan pribadi. Febri mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 250.000.
Maka analisanya tadi seperti penjelasan di awal bahwa price itu pencatatannya sama dengan beban analisanya. Maka analisanya seperti ini. Price di debit 250.000, kas berkurang ya 250.000 di kredit. Analisa tadi jika ditulis dalam bentuk jurnal umum, maka price biasanya disebut namanya price Febri di 250 di debit, kas di kredit karena berkurang. Nah, ini contoh tentang pembayaran utang. Febri membayar utang usaha atas transaksi tanggal 3. Kita lihat tanggal 3 di atas, ya, nilai utang yang belum dibayar 2.500.000 atas pembelian peralatan yang 10 juta. Maka analisanya utang berkurang di kredit, utang berkurang di debit, kemudian karena kasnya berkurang maka ditulis di kredit atau dicatat di kredit. Nah, ini analisanya. Dalam bentuk jurnal umum pencatatannya maka akan seperti ini. Utang usaha di debit 2.500.000, kas dicatat di kredit 2.500.000. Nah, nanti di akhir slide akan ada latihan soal, maka Anda diminta untuk mengerjakan soal-soal tersebut dalam jurnal umum. Ya. Contoh yang selanjutnya, tanggal 30 Januari 2019, peralatan toko disusutkan. Ya, biasanya aktiva tetap itu ada penyusutannya. Maka peralatan toko disusutkan selama 1 bulan senilai 100.000. Maka pencatatannya, ya, apa yang harus dicatat atau dianalisa? Penyusutan, ya, penyusutan merupakan bagian dari beban. Maka beban penyusutan di debit, kemudian total akumulasi atau akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit. Jadi seperti ini. Beban penyusutannya bertambah di debit 100.000, akumulasi penyusutan berkurang di kredit sebesar 100.000. Dalam pencatatannya seperti ini. Beban penyusutan peralatan toko sebesar 100.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit sebesar 100.000. Nah, ini latihan soal yang bisa Anda kerjakan. Kalau Anda bisa mengerjakan dalam bentuk Excel itu lebih bagus. Kalau tidak, boleh dibuat manual ya, karena ini masih manual. Saya sudah buatkan kolom-kolomnya dalam Excel dan nanti Anda bisa download di Google Classroom. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bisa diterima dengan baik, dengan mudah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita via WA ya. Begitu saja dari saya, semoga bisa mencerahkan dan mudah untuk mengerjakannya. Dari penjelasan saya, silakan mengerjakan latihan soal ini. Saya tunggu dalam beberapa jam ke depan, atau nanti digeser, sudah saya tentukan waktunya sampai jam berapa, dan Anda silakan berdiskusi dengan teman-teman dan kita bisa sambung lagi dia lewat via WA, ya, WA grup yang sudah kita buat bersama. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.